Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Pada kesempatan kali ini Kang Komeng akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sahabat kita Andi yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, Andi ini menceritakan kisah nyata yang dia alami ketika dia menemukan sebuah keris yang ternyata keris ini membawa keberuntungan pada usahanya, tapi juga ternyata keris ini membawa malapetaka bagi Andi beserta keluarga serta tetangga-tetangganya yang ada di sekitar rumah Andi. Nah, pada tahun 2008 silam itu Andi masih tinggal dengan ibu dan bapaknya. Kebetulan bapak Andi ini sudah lumpuh dan ibunya juga sudah lumayan tua gitu kan. Nah, satu-satunya tulang punggung keluarga adalah Andi waktu itu. Akhirnya Andi memutuskan untuk merantau. Dia memutuskan untuk merantau tidak terlalu jauh dari kampung kelahirannya. Nah, dia merantau ke Yogyakarta pada waktu itu. Tetapi sebelum Andi merantau, dia memutuskan untuk berjualan yang namanya itu tongseng sama sate gitu kan. Nah, cuman Andi ini bingung. Andi bingung, kalau saya meninggalkan ibu dan bapak saya, lantas siapa yang akan menafkahi ibu dan bapaknya? Tiba-tiba waktu itu datanglah sepupu Andi. Sepupu Andi ini namanya Erlin gitu ya. Nah, Erlin ini kebetulan dia sudah bersuami tetapi tidak memiliki tempat tinggal gitu. Nah, Andi meminta kepada Erlin lebih baik tinggal dengan ibu dan bapaknya Andi saja, biar Andi pergi untuk mencari nafkah di luar daerah, karena kan di kampungnya Andi agak susah untuk mencari nafkah karena dia sudah memutuskan untuk menjual sate dan tongseng di Yogyakarta pada saat itu. Nah, tiba pada waktu Andi ingin berangkat ke Yogyakarta, Andi bersilaturahmi ke keluarga terdekatnya namanya Ki Kusumo. Nah, Ki Kusumo ini dikenal sama orang kampung sekitar itu orang yang bisa memberikan sebuah mantra atau jimat penglaris gitu. Nah, Andi pada saat itu dia ke Ki Kusumo. Ki Kusumo ini masih kerabat dekat bapaknya. Nah, Andi ke Ki Kusumo menyampaikan bahwa Andi akan berangkat ke Jogja, dia akan membuka usaha di Jogja dan meminta restu serta meminta bantuan kepada Ki Kusumo. Mungkin ada ilmu atau apa untuk menglaris jualan Andi di sana. Nah, Ki Kusumo pada saat itu menyampaikan, saya punya satu bilah keris dan keris ini merupakan keris warisan leluhur, kata Ki Kusumo. Karena kamu adalah keluarga saya dan kebetulan bapakmu adalah kerabat dekat dari saya, maka saya akan wariskan keris ini gitu. Cuman ada catatannya. Nah, catatannya pada saat itu Andi harus memberikan sesajen atau tumbal setiap malam Jumat Kliwon gitu. Nah, sesajennya itu tidak terlalu susah sebenarnya. Sesajennya itu hanya berupa dupa dan disirami dengan darah ayam cemani. Tidak terlalu susah bagi Andi itu kan. Nah, Andi menyetujui itu. Sebelum Andi pulang dari rumah Ki Kusumo ingatkan, kalau sampai lewat dari batas waktu yang sudah waktunya untuk diberikan sesajen, maka akan ada sesuatu masalah yang timbul akibat dari keterlambatan itu gitu. Nah, Ki Kusumo tidak menjelaskan secara detail ke Andi apa akibat dari ketelatannya ketika
memberikan sesajen pada keris itu. Nah, akhirnya udah selesai, semua sudah selesai. Andi pamit pergi kepada kedua orang tuanya, berangkatlah ia ke Yogyakarta. Sesampai di Yogyakarta, Andi mengontrak rumah hanya 2 kamar, dan itu Andi masih sendiri. Dia belum punya teman waktu itu. Pada malam pertama Jumat Kliwon pertama itu, Andi memberikan sesajen kepada keris ini. Nah, beberapa hari, beberapa minggu kemudian, segala urusan Andi ini selalu mudah, nggak pernah sulit. Andi mencari tempat untuk mangkal menjual sate dan tongsengnya itu sangat mudah, bahkan ditawari sama orang. Mencari kosan sangat mudah itu. Apalagi hal-hal yang lain, gitu kan? Andi tidak merasa ada kejanggalan di situ. Andi hanya merasa ini sudah biasa saja, gitu kan? Nah, lama-lama sebulan 2 bulan Andi berjualan, kok laris gitu. Sate dan tongseng Andi ini selalu laris, bahkan tidak pernah tersisa gitu loh. Padahal dia hanya buka jam 4 sore sampai jam 10 malam. Belum nyampe jam 10 malam, tongseng dan sate ini sudah habis. Dan ini kejadian setiap hari begitu. Dalam tempo 3 bulan, Andi sudah mampu untuk mengirim uang ke orang tuanya yang jumlahnya cukup banyak. Nah, pada saat itu uang sekitar 15 juta kan banyak gitu kan. Tahun 2008 itu sudah sangat banyak gitu. Nah, Andi mengirim 15 juta ke orang tuanya. Orang tuanya kaget, kan? Orang tuanya kaget. Orang tuanya kaget dan bertanya kepada Andi lewat telepon kan, dari mana uang ini? Takut-takutnya orang tuanya ini Andi melakukan hal yang tidak benar di Yogyakarta. Andi menyampaikan, syukur jualan saya, dagangan saya cukup laku gitu loh. Nah, akhirnya pada saat malam Jumat Kliwon berikutnya, Andi memberikan lagi sesajen, dan itu berlangsung dan terus bertambah. Jualan Andi ini bertambah selang 6 bulan, 7, bahkan pada bulan ke-9 Andi ini sudah membeli sebuah ruko kecil yang ukurannya sekitar 3 meter kali 6 meter lah ukurannya. Dia sudah mampu membeli itu untuk berjualan tongsengnya gitu. Nah, pada saat itu Andi makin merasa seneng gitu kan. Wah, laku terus barang saya, laku terus punya saya gitu. Nah, ini keris ini luar biasa, kata Andi kan. Nah, ini belum terjadi apa-apa, Andi masih merasa biasa saja gitu loh. Nah, tiba pada bulan ke-12 ini Andi sudah mulai telat untuk memberikan sesajen, karena Andi begitu sibuk melayani pembeli dan makin bertambah. Dia harus mencari kambing itu lebih dari 4 ekor, harus mengurusnya sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Karena pada saat itu Andi masih sendiri, hanya dibantu oleh 2-3 orang karyawannya gitu. Nah, pada saat malam Jumat Kliwon yang berikutnya, Andi lupa, telat sehari gitu. Telat sehari. Hari berikutnya Andi bermimpi bahwa tetangga sebelah rumahnya meninggal dunia, dicekik oleh sebuah makhluk yang cukup besar, mirip genderuwo makhluk ini. Andi terbangun di pagi hari mendengar suara telepon dari keluarganya di kampung. Nah, keluarganya di kampung mengabarkan bahwa tetangga sebelah rumahnya meninggal dunia. Andi kaget, kok mirip sekali dengan mimpi saya gitu lah. Nah, di sini Andi mulai teringat apa yang disampaikan oleh orang yang telah memberi keris ini kepada dia gitu lah. Nah, jangan-jangan keris ini yang membunuh orang itu, dalam hatinya Andi pada saat itu. Tapi Andi tidak terlalu peduli karena dia sibuk untuk mengurus persiapan dia berjualan nanti sore gitu kan. Nah, akhirnya setelah selesai jualan, Andi pulang ke kontrakannya.
Nah, dia masuk ke salah satu kamar yang memang kamar itu khusus disimpan keris ini dan tempat dia memberi sesajen keris itu gitu. Nah, dia masuk, nah tiba-tiba keris ini sudah berbeda tempat penyimpanan gitu loh. Oh, Andi kan kaget, kok bisa berada di sana keris itu gitu loh. Sementara kemarin keris ini masih berada di atas ini, di atas tempatnya gitu kan. Tapi Andi mengacu, mungkin ini ada tikus atau apa yang telah menggeser keris ini gitu kan. Akhirnya Andi menyimpan keris itu, terus berjalan, dia tetap berjualan. Nah, pada satu malam berikutnya lagi, malam yang wajib dan harus Andi melakukan ritual memberikan sesajen kepada keris itu, Andi lupa. Andi lupa karena Andi pada saat itu dia sudah memiliki seorang pacar yang harus dia antar pulang. Nah, rumah pacarnya ini agak jauh karena Andi ini kan berjualan di sekitar daerah UNY ya, Universitas Negeri Jogja. Nah, sementara pacarnya ini harus diantar pulang ke Kaliurang gitu kan. Nah, Kaliurang dengan UNY ini cukup jauh gitu, jaraknya hampir sekitar tidak sampai 1 jam lah, kalau pulang pergi memang lebih dari 1 jam. Nah, Andi lupa pada saat itu kan Andi mengantar sekitar jam 8:30, jam 9 malam Andi mengantar pacarnya sampai di sana sekitar jam 10. Nah, tiba-tiba pada saat itu hujan deras, Andi tidak bisa pulang. Nah, disarankan oleh orang tua pacarnya ini untuk nginap saja gitu karena sudah malam, hujannya tidak berhenti, sudah 11:30. Akhirnya Andi beristirahat di kamar kakak dari pacarnya ini, kakak laki-lakinya tentunya ya. Kakak pacarnya akhirnya tidur. Bangun pagi Andi lupa, bergegas dia tanpa pamit di orang tua pacarnya. Dia hanya pamit ke kakak dari pacarnya saja sama pacarnya bahwa dia harus terburu-buru gitu. Ternyata Andi lupa memberikan sesajen itu. Sesampai Andi di rumah, dia memeriksa keris itu. Ketika dia memeriksa, tiba-tiba keris itu berubah lagi tempatnya. Berubah lagi, dia simpan lagi di atas altar. Biasa sih dia simpan kembali. Dia keluar dari kamar itu, datang lagi telepon dari keluarganya. Ini selang 3 bulan gitu kan. Selang 3 bulan kejadiannya. Akhirnya dia angkat telepon, pamannya sendiri meninggal dunia gitu kan. Nah, kok 2 kali hal ini saya lewatin, 2 kali juga kejadian keluarga dekat saya meninggal ya. Wah, Andi makin penasaran. Akhirnya dia pulang kampung. Dia harus ketemu dengan pamannya yang telah memberikan keris ini gitu. Dia ketemu dengan paman, disampaikan, kok kejadiannya selalu 2 kali itu seperti ini paman kan? Nah, pamannya menyampaikan, inilah akibat dari kecerobohan kamu tidak memberikan tepat waktu gitu kan. Nah, Andi berpikir, ya sudah paman, gini aja saya balikin keris ini agar tidak memakan korban lagi, itu menurut Andi. Tapi pamannya bilang, ini sudah tidak bisa lagi Andi, karena kalau saya sudah memberikan ke orang lain, ini resikonya harus ditanggung sama yang menerima. Andi kebingungan. Andi mulai kebingungan. Akhirnya Andi memutuskan, ya sudah, saya harus tepat waktu untuk memberikan sesajen kepada keris itu. Andi pulang ke rumah selang 3 hari. Andi pamitan, dia harus berangkat lagi ke Jogja. Nah, mulai kejadian yang mengerikan itu ketika Andi menikah. Selang 2 bulan dari Andi pulang ke rumah ibunya, Andi menikah dengan pacarnya ini. Nah, pada saat dia menikah, malam akad nikah inilah seharusnya malam sesajen itu diberikan. Terlewat.
malapetaka yang begitu besar menghantam Andi dan keluarga Andi. Terlewat sesajen yang ketiga, dan ini adalah sesajen yang terakhir. Kalau lewat, akan ada sesuatu masalah yang cukup besar menimpa Andi. Andi kebingungan. Akhirnya Andi berbicara jujur, menyampaikan semuanya kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya, kepada istrinya, dan kepada seluruh keluarga besarnya. Nah, karena masalah ini sudah terjadi, harus dicari jalan keluar, gitu. Kebetulan keluarga istrinya ini ada paranormal yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini, kan? Nah, berangkatlah mereka ini ke rumah keluarga istrinya ini. Sesampai di sana, keluarga istrinya ini menyampaikan bahwa kutukan ini tidak bisa begitu saja diselesaikan. Keris ini meminta kembali tumbal, gitu. Nah, tumbalnya adalah orang yang paling dekat dengan Andi. Istri Andi langsung pingsan mendengar itu, karena orang yang terdekat Andi ya istrinya Andi, gitu kan. Makin bingung Andi, orang tuanya menangis, apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka pulang, mereka berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan, apakah keris ini harus kita buang ataukah keris ini harus kita berikan sesajen tambahan untuk menutupi masalah kemarin. Nah, pada malam harinya saat Andi tertidur, di jendela kamar Andi ada sesosok makhluk yang berbulu panjang besar, gitu. Mata merah seperti orang marah, gitu kelihatannya. Akhirnya Andi memutuskan memberanikan diri, dia harus keluar. Istri saya tidak boleh menjadi korban. Dalam hati Andi mengatakan demikian. Istri saya tidak boleh jadi korban. Walaupun saya sudah banyak uang, walaupun saya sudah memiliki kekayaan, saya harus bertemu dengan makhluk ini untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Andi keluar dari kamar, pelan-pelan ia keluar, ketemu dengan makhluk itu, kan. Tapi makhluk ini tidak berbicara, dia hanya meminta darah tumbal, gitu loh. Karena perjanjiannya harus seperti itu. Hanya Andi mengatakan demikian dan lain sebagainya lah. Terjadilah sebuah kejadian yang membuat semua orang rumah ini terbangun. Andi tiba-tiba berteriak dan terlempar dari tempat ia berdiri bertemu dengan makhluk itu di samping rumah mertuanya. Ia terlempar, jatuh dan berteriak. Orang-orang rumah lari keluar dan melihat Andi sudah terjatuh di bawah tanah, gitu kan. Tapi tidak melihat apa-apa, gitu. Tidak melihat apa-apa, tidak melihat makhluk manapun, tidak dilihat. Kenapa Andi ini bisa begini, gitu lah. Nah, pada saat itulah mertuanya sadar, oh ini pasti makhluk itu, gitu kan. Andi dibawa ke dalam, dipanggillah ustadz kiai yang ada di sekitar situ untuk ruqyah. Nah, Andi pun sadar setelah diruqyah, setelah diobati, sadar dia. 3 hari berikutnya, tiba-tiba orang tuanya menelpon, ibunya menelpon bahwa bapaknya Andi telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Andi terjatuh dan dia hanya bisa menangis. Ternyata tumbal terakhirnya itu bukan istrinya Andi, tetapi bapaknya Andi. Nah, bapaknya Andi ini kan memang sangat dekat sekali dengan Andi karena anak laki-laki satu-satunya, dan dia adalah anak satu-satunya, gitu kan. Andi sadar apa yang harus dilakukan oleh Andi pada saat itu. Akhirnya
Andi setelah penguburan orang tuanya, dia ke rumah Ki Jarwo, ke rumah yang telah memberikan keris itu, yang menyampaikan bahwa keris ini telah mengambil tumbal terakhir, yaitu orang tua saya, bapak saya. Saya minta tolong, keris ini saya harus balikan. Saya tidak ingin kekayaan. Cukuplah bapak saya menjadi korban dari apa yang sudah saya lakukan, kata Andi kan. Akhirnya Jarwo melakukan ritual untuk menyelesaikan masalah Andi. Dan lebih parah lagi, keris ini menuntut tumbal, ya harus Ki Jarwo ini lagi sebagai tumbal terakhir gitu kan. Karena dialah yang telah memberikan keris ini, dalam arti dia telah memberikan makhluk ini ke Andi gitu sebenarnya, gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu semua sudah selesai, Andi pulang. Besoknya orang menemukan Ki Jarwo ini meninggal dengan luka sekujur tubuhnya kayak dirobek makhluk buas gitu di belakang rumahnya. Nah, disitulah Andi tahu bahwa ternyata ini sudah selesai, dan Andi mencari dan melihat keris itu yang ada di dalam rumah. Ki Jarwo sudah tidak ada, gitu kan. Nah, itulah akhir dari kisah Andi ini. Jadi itu demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.